Pasti ada. Makanya kita laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan ayomin, jagain. Kenapa? Perempuan, istri, kalau kita nyakitin hatinya, insya Allah Pak, kita pasti dimaafin sama istri. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Pantesan Nabi bilang di Sahih Imam Bukhari, wahai para laki-laki, jangan sekali-kali kalian berjalan di belakang wanita. Saya baru ngeh Pak, saya baru ngeh sekarang. Setannya banyak. Bapak nggak percaya, Bapak lihat di jalan, perempuan kalau udah bawa motor, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, tuh perempuan. Betul kan? Betul. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu paling nggak mau ngelihat spion ke belakang? Mau tahu? Bapak mau tahu Pak? Karena perempuan itu nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya Pak. Siapa masa depannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Tidaklah seseorang akan mudah duduk di dalam majlis mulia kecuali Allah yang mengizinkan kemuliaan tertempel kepada hambanya sehingga mereka berkumpul di dalam majlis yang mulia. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat kecuali Allah menginginkan satu sama lainnya ikut saling menghormati. Alhamdulillah. Saya mau tanya, yang hadir di dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa sih yang selalu bikin kita senang, yang bikin kita gembira apa? Apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis sahih, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, dan apabila di perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menurunkan ribuan malaikat yang dikhususkan oleh Allah agar beristighfar kepada Allah dan menyebut nama yang hadir semua di tempat ini agar semua dosanya kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ini yang bikin kita senang. Makanya orang kalau datang ke majlis nggak pernah sumpah. Orang kalau datang ke majlis selalu hatinya senang. Kenapa? Allah berikan kegembiraan yang ada di dalam tempat majlis tersebut. Ini salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah taman syurganya Allah. Inilah tanda syukur sebagai hamba yang pantas dan wajar untuk disampaikan kepada Allah agar kita mendapatkan kelebihan terus menerus di dalam nikmat yang Allah berikan, insya Allah. Jadi dalam firman Allah, wa in ta'adzana rabbukum, semua ini atas izin dari Allah. Orang yang bersyukur semua karena izin dari Allah. Ada orang yang kufur, ada orang yang syukur. Kalau nggak ada acara ini, kita lagi pada ngapain nih di rumah? Yakin? Nggak lagi lihat-lihat TikTok nggak? Nggak lagi scroll Instagram gitu? Nggak lagi ngegibah? Nggak lagi main gaple? Nggak? Hari ini kita semua Allah selamatkan. Allah selamatkan. Tadi ada Pak Lurah ya. Pak Lurah, saya mau tanya, warganya segini atau lebih Pak Lurah? Lebih ya? Lebih. Tapi kenapa yang datang segini? Bukan masalah hujan. Kenapa? Tidak dapat izin dari Allah.
kita yang diizinin sama Allah? Karena kita yang pantas untuk diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Senang bukan main. Apa sih yang bikin kita senang? Karena ampunan dosa. Hari ini kita nggak tahu telah berapa banyak kita bikin dosa. Kemarin entah berapa banyak kita bikin dosa. Entah jari kita, entah mata kita, entah mulut kita, entah telinga kita. Semua ikut serta di dalam mensukseskan diri kita penuh dengan dosa. Na'udzubillahi min. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, syukur harus punya iman. Iman kepada Allah, dia akan bersyukur. Dan orang yang beriman pasti dia takwa kepada Allah. Ini mata rantai yang nggak bisa putus. Ada orang syukur tapi nggak iman, tapi nggak bertakwa. Apapun yang diberikan oleh Allah, dia ngerasa alhamdulillah. Tapi padahal itu bukan yang Allah inginkan. Nggak sholat, nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak pernah silaturahmi. Terus apa aja yang Allah berikan, dia tuh cuma bisa ngucapnya aja alhamdulillah. Ini bisa dikatakan istidraj. Tahu istidraj? Diberikan kelengkapan oleh Allah, semuanya dikasih oleh Allah, tapi di dalamnya nggak ada keberkahan. Dia nggak sholat, dia nggak ibadah, tapi rezeki melimpah ruah. Banyak nggak yang begitu? Ada nggak? Semata bukan karena dia yang tidak ingin ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan orang tersebut sujud ke hadapannya. Kenapa? Agar Allah mengusir dia jauh dari Allah, sehingga keluar dari dunia tanpa membawa iman ke hadapan Allah, atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Nah, kita nih sekarang mau bersyukurnya bagaimana nih? Ada yang modelnya syukur sama Allah, ada yang modelnya sama syaitan. Ada kan begitu. Yang modelnya syukur sama syaitan bagaimana? Di tempatnya banyak kemaksiatan. Nggak perlu disebutin, kita paham sendirilah. Paham ya? Insya Allah. Caranya kita syukur kepada Allah, Nabi mencontohkan. Nabi mencontohkan satu riwayat, Siti Aisyah didatangi dua sahabat Rasulullah. Ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah meninggal, dua sahabat ini rindu. Datang kepada Siti Aisyah, datang ke rumah Rasulullah, diketok pintunya. Assalamualaikum ya ahlul bait. Siti Aisyah tanya, waalaikumsalam. Ini siapa? Saya sahabatnya Rasulullah. Kabir nih, tolong kabarkan kepada saya apa yang Nabi perbuat di dalam rumah, tapi saya nggak mengetahui. Nangis Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Lalu beliau mengucapkan, datang satu waktu giliran malamnya, datangnya kepadaku. Gilirannya waktu untuk Siti Aisyah. Begitu sampai di dalam rumah Siti Aisyah, beliau bicara, ya Aisyah, bolehkah malam ini aku untuk beribadah kepada Allah? Jawaban dari Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya ini orang yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu, bersalaman, pengen ngeliat. Tapi di hari ini engkau ada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu rumah denganku, engkau berada di dalam satu kamar denganku, engkau ada di atas tempat untuk kita tiduri bersama denganku, satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika ini hari kau ingin pakai untuk ibadah, silahkan, kata Siti Aisyah. Maka Rasulullah bangkit, Rasulullah ambil wudhu, sholat. Saat Rasulullah sholat 2 rakaat, setelah salam lanjut lagi 2 rakaat, bangun lanjut lagi 2 rakaat, terus sampai datangnya waktu imsak. Sebentar lagi akan datangnya waktu subuh, maka diselesaikan sujudnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa disadarin, Siti Aisyah juga nggak ngerasa bahwa apa yang ada pada diri yang dipakai saat itu semuanya basah. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai setiap gerakan sholatmu ada tangisan di dalamnya? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah,
tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi cuman apa yang dilakukan dari awal malam sampai ingin subuh, Rasulullah tidak bangkit dari tempat duduk kecuali tangisan setiap salatnya karena syukurnya mereka Nabi SAW kepada Allah Subhanahu. Kebayang nggak Nabi Muhammad yang dikasih kunci surga? Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad bilang Assalamualaikum ya Ridwan, begitu Waalaikumsalam, siapa? Muhammad, baru boleh dibuka. Kalau bukan suara Nabi, bukan Nabi yang minta buka, nggak akan dibuka surganya. Nabi yang udah pasti akan mendapatkan, memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi yang diberikan titel Habibullah, kekasihnya Allah, tapi beliau paling pandai bersyukur kepada Allah. Kan beda sama kita. Bu, mingkem, ngapa mingkem? Maaf dah. Bu, ibu syukur nggak punya bapak? Syukur apa syukurin? Ini beda loh, syukur sama syukurin beda nih. Syukur apa syukurin? Syukurin aja dah, beda apa yang ada dah. Udah begini, udah modelnya. Bu, setiap istri yang syukur kepada Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan lewat suaminya. Bukan amin, jalanin. Yang ngedoain siapa? Orang sekarang ngomong dikit amin, ngejalaninnya mah ogah. Bu, ini karena perempuan paling banyak. Percuma Pak, kita laki-laki mah nggak usah dinasehatin Pak. Kenapa? Orang laki-laki paling banyak di sorga. Yang paling banyak di neraka laki apa perempuan? Ngomong pakai roti kalau ngomong hati-hati. Yang namanya perempuan, Nabi bilang saat turun Isra Mi'raj, Nabi 3 hari nggak makan. Nabi pucet, Nabi lesuh, cuman menangis tiap hari. Siti Fatimah datang, ya Rasulullah, kenapa nggak makan selama 3 hari? Aku diperlihatkan neraka ya Fatimah, yang isinya paling banyak adalah wanita. Ngerasah sian aimah. Di surga paling banyak laki-laki. Ini lihat aja muka-muka teraniaya. Istri pada galak-galak banget sekarang. Ngobrol sama suami cuman modelnya duit. Pak bayar arisan, Pak bayar COD, Pak bayar ini. Ngomong cuman masalah duit. Saya lagi bingung, istri sekarang, istri yang soleha tuh bagaimana? Kita ngerasa sekarang punya istri kayaknya debt collector deh Pak. Dikit-dikit ngomonginnya duit. Bu, syukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Bapak juga begitu. Bapak syukur nggak punya istri model kayak ibu? Dah, ibu yang nyaut. Bapak nyaut lagi, ya mau nggak mau ada juga. Jadi bagaimana? Ya kalau bikin pegel ya tukar tambah Pak. Bu, yang namanya manusia itu pasti ada ujian, betul? Kan Allah jelasin di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan Allah pasti akan kasih kemudahan. Yakin apa enggak? Yakin. Nah, banyak yang pinjol, banyak yang main judi online. Padahal kan rezeki itu bukan ujian. Kenapa sih Allah nggak ngasih kita rezeki yang begitu besar? Takut kitanya kufur. Kalau rezekinya loba, ini bahaya lagi. Kan di doa kita selalu mintanya duit ya. Ya Allah minta rezeki yang banyak gitu ya. Betul. Buat apa? Bakal ibadah, terus haji, terus umroh, apa lagi? Sedekah. Betul? Kenapa yang diomongin kok baik-baik semua niatnya? Kenapa? Allah duit nak. Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada beda lagi. Perempuan duit banyak, wah skincare dikumpulin. Laki banyak duit, kawin deh. Betul nggak Pak? Betul.
Makanya Allah ngasih begini, udah terima aja, alhamdulillah. Contoh, Juleha dari mulai lahir sampai paeh, kekayaannya 14 miliar. Bisa nggak tuh kita kurangi? Bisa nggak? Dilebihin? Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Orang tersebut kekayaannya udah segitu, nggak bakal bisa lebih. Rifki dari mulai lahir sampai mati kekayaannya 14 triliun. Lu giliran gue. Amin kagak. Amin sih pilih-pilih. Bisa nggak dirubah? Dilebihin bisa? Dikurangin? Gak bisa. Kenapa? Karena itu sudah ketentuan Allah. Itu kodratnya. Udah, itu udah ketentuan, gak bakal bisa. Kodratnya kita laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Bisa diganti? Gak bakal bisa. Kenapa? Karena itu sudah ketentuan Allah. Hidup kita ini selalu cuma banyak curiganya sama Allah. Itu doang udah. Syukurnya jarang, ibadah kagak, curiga aja sama Allah. Tuh kita. Giliran dapat musibah, Allah kayaknya gak sayang sama kita. Ya, emang lu siapa? Nabi yang disayang aja masih kena ujian, apalagi kita. Nabi Muhammad aja masih kena fitnah. Betul apa enggak? Betul. Nabi masih diusir dari Mekah. Betul enggak? Betul. Itu orang yang disayang lu sama Allah. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah dititipin kepada Nabi. Segitu kasih sayangnya Allah, masih dapat apa-apa yang Allah turunkan. Nabi terima. Kalau kita Nabi, kita nggak usah ngomongin Nabi dah. Kalau Nabi Rasulullah SAW imannya tanpa keraguan. Kalau kita imannya penuh dengan keraguan. Sholat nggak sholat, begini aja. Kan begitu nggak? Itu kadang setan ngebisikin kita tuh. Kita sholat, yang nggak sholat rezekinya banyak banget. Bener nggak? Jangan pusing sama rezeki orang atuh. Nggak boleh. Kadang manusia juga begitu sih. Melihat tetangga beli pasir, beli semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor baru, kita yang kejang-kejang. Itu duit dari mana tuh? Nyumpang tuh nyumpang. Ini bahaya, hati-hati. Kadang manusia itu suka-suka nilainya sendiri, semau-maunya dia. Kan kita nggak tahu malamnya dia sholat bagaimana. Kita nggak tahu doanya apa yang Allah berikan dan apa etikat baik yang beliau telah berikan kepada orang lain. Kita nggak ada yang tahu. Saya kasih kunci biar jadi orang kaya raya. Mau apa nggak? Mau jadi orang kaya, mau hidup berkah gitu dulu dah. Hah? Kalau saya mah mau jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut, tadi katanya minta. Nabi ngajarin, kalau mau rezekinya banyak, mau rezekinya Masya Allah, sedekah. Tapi sedekah kita modelnya begitu juga dari dulu sampai sekarang. Duit di kantong sebelah kiri 50.000, sebelah kanan 10.000, di atas 2.000. Yang disedekahin yang mana? Tuh, kan istiqomah namanya. Kita nih masing-masing di dalam hidup udah dikasih joran. Tahu joran? Pancingan. Tahu kan? Kalau kita mau mancing harus ada umpan nggak? Kalau kita pengen dapat ikan yang gede, mau dapat hiu, ya kan? Mancing dapat hiu nih. Yang dilempar apa umpannya? Teri. Diketawain sama hiu, ini apa-apaan nih umpan segini. Kalau mau ngambil dapatnya hiu, buangnya kakap. Kakap ikan gede dimakan hiu, dapatnya gede. Ini kadang kita ngumpan 2.000. Saya mah ikhlas. Udah 2.000 nggak ikhlas mah kebangetan gitu orang. Coba jajal. Benar kata Nabi, orang yang sedekah sama sebagaimana dia ngebangun rumah di dalam surga.
Lu sekarang ke material, bawa duit 2000, ngebangun rumah 2000 dari mana? Lu mikir, ngapa mikir? Kita mikir gitu. Ambil yang gede, dapatnya pasti. Itu Allah kasih buat kita. Ini Nabi yang punya cara. Kita mah tinggal ngikutin aja. Lagi juga rezeki itu datang kan nggak jadi juga. Hibdukum malayah kasih. Allah datangin rezeki itu dari mana aja. Yang penting kita mau ibadah. Nabi udah bilang lagi, selain sedekah apalagi? Salat duha 4, 6, 8, 10, 12 tuh kalau orang mau hidup berkah kaya. Lagi juga kita buat apa sih Pak, Bu, maaf jadi orang kaya juga gak ada enak-enaknya. Emang dipikir enak jadi orang kaya? Emang enak Pak Bu? Pikiran kita mah enak, mobil loba, rumah gede, depan pos security, belakang security, CCTV kemana-mana. Betul nggak? Tidurnya nggak ada yang pulas kayak kita. Tidurnya susah mereka. Besok harus keluar duit sekian. Belum tentu dapat duit. Kita mah alhamdulillah. Pengen juga kan dia ngerasain kasur mahal. Iya, saya juga pengen. Pengen kita ngerasain, pengen. Saya sedikit cerita. Waktu saya mau nikah, saya datang ke salah satu toko. Saya tanya, Mbak, ini isi kamar berapa Mbak? Ini satu set semua, lemari, tempat tidur, kasur, toilet, meja rias, ini semua totalnya 280 juta 2015. Tahun 2015 totalnya 280. Saya bilang, wah ini urusan gue beli isi kamar kawin kagak jadi ini. Jadi kalau saya tempat tidurnya doang berapa nih tempat tidurnya deh? Tempat tidurnya aja sama kasur 180 juta. Saya bilang lagi, ini apa manfaatnya emang? Kok mahal bener? Kalau saya tidur, tiap tidur mimpi Nabi, gue beli. Nggak jadi kawin juga nggak apa-apa. Jujur kita mah. Enggak Pak, nanti Bapak ini begitu bangun ya udahlah bisanya market. Subhanallah, 3 tahun yang lalu saya main ke rumah kawan. Kebetulan ini kawan kaya raya. Saya bilang, bro, gue numpang sholat dong. Oh iya Bib, di kamar adik gue ya. Karena di kamarnya ada istrinya. Kasih di kamar adik. Begitu saya lihat ini si kamar kayak gue pengen beli waktu itu. Saya tanya, Dek, ini yang harga segini? Iya Bib, tahu tuh kakak beli. Emang enak apa? Iya Bib, ini Habib nih kalau tidur nih bangun dia nggak sakit-sakit Bib. Badannya pada enak. Oh gitu. Saya duduk. Ya Allah, kayak dipeluk. Ini enak amat ya. Itu duduk gimana rebah. Saya nggak kebayang. Ini nama desanya apa Pak Lurah? Hah? Curug. Desa Curug. Bodoh ah. Curug. Curug kan? Pakai G kan? Lu aja yang nggak dengar kupingnya. Gue bilang curug. Lidah kita beda. Maafin. Ini kan lidah, maafin dah emang lidahnya begini. Aslinya Tenabang, suruh ngomong curug. Oke, kol-kolah kubrok. Udah iya aja gitu iya. Nah kan kita kan tamu. Mudahan juga nih. Saya nggak kebayang satu desa Curug punya tempat tidur 180 juta sebulan nggak bangun. Nikmat banget tidurnya. Kenapa? Kita mah udah syukur aja. Maaf, kita mah nggak pernah bisa beli yang begitu. Insya Allah nggak bakal pernah. Mau ngapain juga beli tempat tidur begitu. Maaf, ribu maaf. Kalau mereka orang kaya bisa beli tempat tidur harga ratusan juta, wallahi mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan Allah beri kita tidur. Nggak bakal bisa dibeli. Mereka kalau mau tidur minum obat dulu, tidur. Kita mah kagak, nempel dikit pules. Ketemu karpet bolong, ileran. Udah syukur aja. Rumah nggak kekunci, nggak was-was. Kenapa? Rampok datang ngenes. Bener gak Pak Lurah? Ya iyalah. Orang begitu datang iya nggak taunya ada kotak. Begitu kotak dipikirnya itu kotak bekas aqua orang habis hajatan.
Ada dus aqua kosong, begitu nengok, Bu, siap 2.000 keluar tuh. Padahal tempat sampah. Kita, ya Allah, udah syukur aja nikmat. Urusan rezeki, urusan Allah. Itu yang pertama kita minta, betul? Yang selalu kita minta selesai sholat adalah urusan rezeki. Kalau mau rezeki banyak, doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan saya diajarkan oleh guru kami Al-Habib Durais bin Qasim bin Ahmad Baharun. Beliau mengajarkan dan berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin gitu. Amin. Amin. Jadi kudu disuruh. Yang kedua, selesai sholat kita mintanya apa lagi setelah rezeki? Rezeki sehat itu rezeki, sakit rezeki. Apa lagi? Panjang umur. Panjang. Itu dia tuh. Ya Allah, panjangkan umur kami. Betul? Betul. Mau panjang umur? Mau. Yang lain mati, kita doang sendirian. Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Salah doa bahaya. Bib, emang ada orang salah doa? Ada. Kalau Allah lagi kasih tahu kita musibah, itu ujian buat kita. Jangan pernah minta sabar. Kadang dikasih musibah, ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Besok diujinya lebih parah dari ini. Jangan salahin Allah, nak lu yang minta tambah sabar. Salah doanya. Di zaman Nabi juga ada tuh yang begitu tuh. Salah doa. Ada sahabat Rasulullah, perang Badar bareng Nabi, perang Uhud bareng Nabi. Badannya gede, gagah. Saya lupa nama sahabat ini. Saat dimana Rasulullah tanya sama sahabat yang lain, ngeliat nggak sahabat ini kita kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan? Udah kurang lebih kata Nabi 3 bulan nggak ketemu. Ya Rasulullah, yang aku dengar dia sakit. Rasulullah ajak semua sahabat untuk menjenguk. Nih makanya sunnah kita ngejengukin orang sakit. Ini Rasulullah datang ke rumahnya. Begitu dilihat, masya Allah, tinggal kulit sama tulang. Ditanya sama Rasulullah, wahai sahabatku, apa yang sampai membuatmu menderita seperti ini? Apa jawaban sahabat ini? Wahai Rasulullah, aku selesai di dalam setiap ibadahku, aku memohon kepada Allah, ya Allah, jika atas banyak dosa yang Allah berikan kepadaku karena perbuatanku di dunia ini, jika engkau harus mengadabku di akhirat, jangan ya Rabb, adablah aku di dunia, jangan kau adab aku di akhirat. Nabi bilang salah doanya. Siapa yang berani menerima adab Allah? Lalu diajarkan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kita mau panjang umur, mintanya jangan cuma panjang umur. Kok panjang umur tapi bikin dosa mulut, mau ngapain? Dajjal mati, kita masih hidup. Mau kemana kita? Mintanya, ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Bodoh amat, lu mau amin kek, mau enggak kek, lu bikin emosi lama-lama ya. Doa yang ketiga apa yang kita minta? Jodoh. Ngarep lu. Neng, mau nyari jodoh? Iya. Maaf Neng, sekarang jodoh repot. Dilamar mintanya banyak, uang dapur 50 juta. Lu mah jual anak namanya. Minta mahar emas 300 gram, lu mau bikin toko. Perempuan yang paling maharnya paling murah itu wanita yang paling baik. Ini mahal-mahal, makan kagak lu habis kawin, mampu. Bagaimana itu habis nikah terus kita nggak punya duit, makan nasi kerupuk, enteng badan kita lu. Udah rezeki Allah punya aturan. Jodoh juga termasuk rezeki. Yang ketiga apa yang kita minta sama Allah selain umur panjang? Alah, bohong banget.
minta anak soleh, lu kasih handphone. Yeah, budek nggak bakal soleh kecuali tuh anak namanya soleh. Mak bapak sujud, Rabbi habli minas solihin. YouTube nggak pernah kelepas sama tuh anak. FF, ML, PUBG, gedean dikit slot. Butuh modal pinjol. PA. Apa yang terakhir doa kita minta? Masuk surga. Mau masuk surga? Mau. Bener. Kenapa nggak ada cita-cita masuk neraka? Ya Allah, masukkan dong kami ke neraka. Ada yang begitu doanya? Ada. Kenapa? Takut. Emang ada apa di neraka? Hah? Lalu di kompor, di dapur, perang apa api gedenya? Makanya perempuan paling betah di dapur, Pak. Lagi terapi api katanya. Ya rasa lu. Pengen masuk soal? Maaf. Model kayak kita begini nih, termasuk diri saya. Emang pantas masuk surga? Kurang ajar nih ya. Di sana nggak ada, di sana cakep-cakep. Bener Ustaz. Model kayak kita begini, maaf, pantas emang masuk surga emang? Sholat kagak, ngaji males, hubungan sama suami nggak baik, nyari rezeki mau halal mau haram ngasih makan aja anak istri. Model begini kita pantas masuk surga emang? Punya kaca di rumah? Bener. Nintar pulang ngobrol sama yang di kaca. Begitu ngaca tuh kita, siap pantas tak masuk surga? Tanya. Lah bener, maaf emang surga punya bapak kita apa? Pak Lurah, izin Pak Lurah. Saya jadi warga bapak, pindah ke desa Curug. Rasah lu. Puas kan, puas lu? Izin Pak, boleh Pak. Tapi kebetulan begitu saya baru pindah nih Pak, ceritanya saya baru pindah nih, saya mau bikin paspor, kan saya belum balik KTP kan ya. Kira-kira Bapak bisa bantu nggak bikin saya KTP daerah baru nih Pak? Harus bikin surat pindah dulu. Iya, surat pindah udah jadi dah nih Pak. Udah panjang tuh kalau kita ceritain tuh panjang tuh Pak tuh kita bisa panjang. Gimana Pak Lurah? Kan surat pindah udah dapet nih. Saya kasih nih Pak Lurah. Saya pengen bikin paspor pengen cepet Pak Lurah. Kira-kira berapa hari Pak Lurah? Karena urgent ya. Kita karena butuh. Karena 2 minggu lagi saya harus berangkat. Perkiraan bagaimana? Bisa nggak Pak Lurah? Bukan paspor, KTP. Halo Pak Jokowi, Pak Lurah Curug. Bisa ya Pak Lurah ya? Bisa dibantu kan ya? Lihat, denger. Denger. Rifki, jadi warga desa. Ya udah lu yang ngomong daripada gue salah. Jadi warga desa Curug. Saya mau berangkat umroh, saya harus bikin paspor. Pak Lurah bisa bantu saya karena itu waktunya mepet, karena ini urgent atau penting, bisa dibantu. Terus lu ini urusan KTP cepet, kenapa? Punya orang dalam. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Itu mau masuk surga, mau masuk surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Ngaca. Ada cerita Abu Nawas, pernah dengar Abu Nawas? Pernah dengar? Abu Nawas Allah kasih setiap kali ada masalah Allah kasih ilham, Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Ini orang soleh, alim, ibadah. Baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya nggak pernah lepas salah satu zikirnya kulhu 15.000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Itu dizikirin 15.000 kali dari maghrib sampai isya. Lu kemana? Setiap satu rakaat sholat khatam Quran. Setiap satu rakaat sholat khatam Quran, zikirnya kulhu 15.000 kali. Doanya kita dengar nggak tuh doanya?
Apa doa Abu Nawas? Ila stulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi faham waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil. Itu doanya Abu Nawas itu. Oi, Abu Nawas yang 1 rakaat khatam Quran kulhu 15.000 kali. Doanya sadar diri. Ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Coba kebayang Abu Nawas yang begitu sadar diri, dirinya nggak pantas masuk surga. Lu yang sholat yang dibaca ku lagi, ku lagi. Tuh kalau malaikat bisa kelewatan, lu itu mulu. Nggak naik-naik, bener kita kadang begitu. Makanya anak kita itu juga rezeki. Kalau kita mau masuk surga, didik dong anak kita. Minimal itu anak bisa nyeret kita ke dalam surga. Saya diajarin doa juga. Saya punya guru Habib Gures, ketemu sama cucu Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, sahibus Sumtudurar, Maulid Sumtudurar, ketemu, diajarin doanya. Habib Anis Solo berdoa, ya Allah, bukan semata karena kesenangan dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan emas permata yang menggiurkan agar kami masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada nama manusia yang bersanding dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Itu doanya. Orang dalam kita ada di surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu udah paling enak. Kalau kita doa begitu mah sadar diri. Nah kadang kita mintanya yang macam-macam aja sama Allah. Kalau maaf selesai sholat cuman minta urusan rezeki, sayang, mau badir, buang-buang umur. Benar. Yang mahal apa sih doa? Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah. Itu adalah doa yang paling mahal. Taufik dan hidayah. Saya pernah jalan sama guru saya Habib Gures. Saya naik mobil berdua. Habib Gures yang bawa mobil, saya bawain tas, duduk di depan. Karena beliau yang bawa mobil, guru, dari jarak pondok mau ke Majlis Rasulullah, ke Jalsatul Itsnain, dari Sampora ke desa Ciputat, Ciawi Gebang, itu jaraknya kurang lebih 22 kilo. Saya duduk di samping guru, yang bawa mobil guru. Murid mana yang berani nyender? Gak berani. Kenapa? Orang guru yang lagi bawa. Begitu saya lagi bawa tas, itu nggak diajak ngomong kurang lebih 12 kilo. Diam aja. Nyender kagak. Diam aja. Gak berani. Napas dikit dong. Gak lama beliau begini. Senderan Ki. Alhamdulillah. Panas Pak Bu, pinggang begitu loh, bener 12 kilo lo, diem aja. Begitu disender, Ki, tahu nggak Ki? Apa sih yang Anda lagi pikirin? Wah, Ki kurang tahu Habib. 50% di pikiran saya fokus ke jalan. 50% lagi tuh saya bagi-bagi tuh. Pondok, santri, hadim majlis, anak, istri, semua ada di pikiran saya. Yang namanya murid, ya dong pengen banget nyenengin guru. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Saya mau tanya sama guru-guru di sini, guru maafin, murid di sini pada bikin seneng apa enggak? Kan pada ketawanya lain kan? Ya, ini bangsa nunggak madrasah berbulan-bulan ini. Ini urusan akhirat, bener Pak Lurah. Kadang begitu, giliran urusan akhirat nunda. Udah 10.000 pakai nunggak 2 tahun.
Pantesan ustadznya kagak dia gemuk. Iya tuh pada kurus-kurus. Kata ustadz, ya Allah ya Rahman. Saya yang namanya murid ngomong, oh kalau gitu Habib butuh refreshing. Yuk kita jalan-jalan yuk. Habib mau ke gunung apa ke laut sukanya? Jawaban dari guru, demi Allah saya nggak pernah ngedengar jawaban ini dari orang lain kecuali ini keluar dari guru saya. Apa jawaban beliau? Sambil senyum, saya nggak butuh refreshing dia, saya butuh taufik dan hidayah dari Allah. Tuh luar biasa. Ternyata yang bikin kita senang itu taufik dan hidayah. Kalau taufik dan hidayah sudah di tangan, aman. Makanya Allah ngingetin kita di dalam surat Ar-Rahman, satu ayat diulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukan. Nikmat yang mana wahai hambaku yang kalian dustakan? Apa? Tunjuk satu yang Allah berikan, tapi kita lebih banyak melupakan daripada menikmati. Padahal kita udah ngerasa nikmat, tapi kita masih nggak ngerasa. Sehat, nikmat apa enggak? Sakit, nikmat apa enggak? Kenapa? Bib kok sakit nikmat? Biar tahu rasanya nih, nikmatnya kenyang, nikmat nggak? Lapar? Coba kalau udah nggak ada nikmat, Allah cabut rasa lapar, kenyang tiap hari. Asam lambung namanya. Betul apa enggak? Orang kalau asam lambung naik, orang punya mah ada rasa lapar, kenyang aja bawaannya. Nikmat apa enggak? Tuh kita bisa lihat. Allah udah ngajarin kita lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Allah akan lebihkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita ini udah dikasih satu minta, dikasih dua minta, empat. Begitu empat dikasih, mintanya 8. Kadang kita ini manusia suka begitu. Maaf Bu, Bapak ngasih rezeki nggak sama Ibu? Ngasih nggak? Jawab jujur. Suka ngelupain baiknya orang nih orang. Dikasih rezeki nggak sama Bapak? Dikit apa banyak? Bukan ada yang bilang dikit emang gak ada syukurnya tuh jadi gini. Bu, maaf, kita kalau istri ngelihat rezeki tetangga lain lebih kaya dari kita, itu bakal nggak bagus rumah tangga kita. Ini ngelihat tetangga, ngelihat tuh pakai emas baru. Pak, no si kokom, no pak, no lihat no. Wih, cincin banyak banget. Kadang kan kita begitu. Jangan pernah nggak ngukur rezeki orang lah. Gak boleh. Kadang manusia itu suka nilai. Waduh, Imam Syafi'i pernah ditanya sama muridnya, wahai Imam, ada orang ahli ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang nggak ibadah tapi kelakuannya baik. Di antara yang kedua mana yang paling baik? Kata Imam Syafi'i, dua-duanya baik. Nah, kan kita bingung. Saya tanya nih sama orang Curug, ada orang ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang nggak ibadah tapi kelakuan baik. Yang mana yang paling baik? Yang nggak ibadah tapi baik. Makanya itu dia. Makanya kita bukan Imam Syafi'i, karena pikiran kita cuma satu yang paling baik, udah ibadah walaupun kelakuan nggak baik udah. Tapi Imam Syafi'i baik, dua-duanya dibilang. Apa yang bikin baik? Orang yang ahli ibadah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, semoga dia menjadi orang yang berkelakuan baik. Orang yang nggak ibadah tapi kelakuan baik, mudah-mudahan karena kelakuan baiknya Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i. Apa yang ketiga? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding harus menilai dirinya sendiri. Tuh kita kan begitu emang. Melihat orang gondrong tato, kapok. Nah, gak taunya surganya duluan dia. Jangan ngelihat orang begitu modelnya, jangan, nggak boleh. Belajar untuk lebih merendah dibanding orang lah. Itu Nabi yang ngajarin kita. Kadang kita ngerasa kita udah paling wah nih, saya mau udah paling bener aja nih. Nggak taunya salah. Ada satu orang nih. Ada dua orang, yang satu bodoh,
yang satu pintar. Paham ya? Paham. Ada dua orang, yang satu pintar, yang satu bodoh. Yang pintar ngomong jauh banget tuh di padang tandus. Ada burung onta. Yang bodoh, bukan, itu mah onta. Makin mendekat, tuh bener kan burung onta, kata yang pintar. Yang bodoh, orang onta. Sampai kedekat, tuh saya bilang juga apa? Apa burung unta? Ini yang bodoh bilang apa? Oh, ini mah unta yang ada sayapnya. Mau dia salah? Gak bakal dia mau salah. Kenapa? Karena apa yang di mata dia itu yang pertama, itu yang bakal terus dipegang teguh. Karena nuntut ilmu itu wajib. Biar Allah buka pemikiran hati kita semua. Makanya majlis seperti ini, ustadz-ustadz di kampung kita ini banyak. Maaf beribu maaf, saya bilang sama Pak Jelani, ngapain lu ngundang gue jauh-jauh dari Kabupaten Kuningan? Ini ustadz di samping kita banyak, berkahnya lebih afdol. Jujur, saya kalau lagi bilang ada ustadz-ustadz di sini, tolong perhatiin ustadz yang ada di kampung. Kiai-kiai yang ada di depan mata kita ini, tolong hargai, hormati, dengar apapun nasihatnya. Kenapa? Maaf Pak, Bu, Rifki nggak tinggal di sini, tapi mereka yang tiap hari salat malam menangis berdoa kepada Allah agar kampung ini dijauhkan dari bala dan bencana. Beliau yang meminta kepada Allah agar satu kampung semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kita mah tidur pulas, ini kiai-kiai kita yang bangun tengah malam. Kita mah juga sering bangun tengah malam kencing doang. Ayo, hargain ulama-ulama kita dong. Kiai-kiai kita, apa yang dia butuhkan lengkapin. Datang mau Ramadan, kita punya anak di madrasah, datang. Bawa deh tuh gula 20 kilo, bawalah beras 5 kintal, kasih amplop 10 juta. Lu giliran begitu buat ustadz tuh, kasih. Kenapa? Pak, Bu, maaf, urusan sorga kita serahin ke orang lain. Ustadz ini meminta kepada Allah, ya Allah, apa yang saya ajarkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk murid-murid saya. Ya Allah, jadikan murid-murid saya ini menjadi anak-anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Itu doanya mereka. Makanya kita titipin ustadz, maafin, sayangin, ustadznya disayangin. Ini la ilaha illallah, ustadz lagi sakit, cuman datang doang, ustadz cepat sembuh ya. Lah, sampai juga begitu ngomongnya. Ustadz sakit apa? Lagi mati rasa. Dibawain buah pir, bawain apel. Udah tau mati rasa, dok kasih buah enak, percuma. Betul Ustadz. Maaf nih Ustadz, kita biar pada melek Ustadz. Kalau kita mah, wah lalu kalau sama ulama Habib, wow, lebay lu. Jujur Kiai, bener demi Allah, saya ceramah di mana-mana kayak gitu. Mana saya males. Belum lagi kecakar, belum mak-maknya lewat main cubit aja lu. Gue jadi orang pada bilang gue ulama kagak ada marwahnya, direnggut kehormatan. Bener Pak Lurah, makanya saya sekarang kalau lagi ceramah, tolong dong Bapak TNI sama Polri tolong diturunin. Kenapa emang? Gue serem. Sama laki mah gue berani, sama perempuan serem Pak. Habib, untung hidung gue kemari. Coba kalau mari comot juga kali. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita wajib disyukur. Kalau ibu sayang sama bapak, bapak sayang sama ibu, saling syukur satu sama lain. Manusia pasti banyak kurang, gak ada yang lebih. Saya tanya ibu, ya yang belum nikah banyak gak? Nanti kalau yang belum nikah nih enak nih jawabnya. Neng udah nikah Neng? Udah nikah? Udah? Yang belum mana? Itu udah belum? Neng? Oh,
Abu-abu. Pakai kerudung abu-abu jangan sampai lepas. Neng, udah nikah belum Neng? Belum. Neng, cita-cita Neng punya calon suami yang bagaimana Neng? Neng, apa jawab aja. Kayak gimana? Yang lain? Sorry ya, kita udah diampuni. Mana yang belum nikah yang berani ngomong? Mana? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Neng, mewakilin. Mana? Minta mic bebas lagi ada nggak? Ada mic bebas? Coba. Ini biar kita laki-laki yang jomblo paham kriteria perempuan yang dia mau tuh yang seperti apa sih? Nih, coba. Berani nggak Neng? Coba. Nggak. Coba di sini ada. Kapan lagi lu masuk YouTube? Neng, mana? Ada nggak? Ah, malu-malu. Biasanya juga Assalamualaikum di DM Habib apa kabar? Habib udah tegak lari ya? Lah, giliran nyampe ditanya kagak mau. Ada mana? Ada nggak? Ngewakilin satu perempuan aja. Ya udah deh, kriteria ibunya deh. Neng, nah tuh, kasih. Neng, kayak gimana? Ngumpet nggak apa-apa. Kayak gimana? Yang dia butuh, kayak gimana sih? Mana? Mic-nya nyalain tolong. Yang bertanggung jawab. Terus apa lagi Bu? Yang soleh. Apa Neng nih? Tanggung jawab, soleh. Terus? Hah? Siapa lagi yang lanjutin? Sini mic-nya. Kasih. Siapa yang bisa lanjutin? Gak usah diri, nggak apa-apa, duduk aja. Mana mic lagi? Nah tuh. Coba kasih A. Belah sana. Lanjutin. Soleh, tanggung jawab, ya. Lagi. Bisa apa? Gotong royong. Ya, Bu. Enggak. Ayo. Enggak, ya. Ibu punya kriteria mantu kayak gimana? Yang baik, bertanggung jawab, bekerja keras, yang solehah, yang soleh. Iya, yang soleh. Udah. Ada lagi? Masih ada yang belum disebut? Ada lagi? Apa? Yang mana? Yang kaya, yang beriman. Yang kaya. Tuh. Terus? Ganteng. Nah, ganteng, kaya, pekerja keras, soleh, bertanggung jawab, bekerja. Mau yang begitu? Maaf, itu laki-laki yang begitu sudah meninggal dunia. Laki yang begitu cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Kita laki-laki yang belum pada nikah, apalagi yang model kita kayak begini nih. Kami nggak punya uang, kami nggak punya ketampanan, tapi kami punya cinta yang tulus untuk kalian. Belain loh. Ntar pulang bapak ditimang-timang mau gitu. Makanya Allah kasih kesempurnaan Pak, laki-laki punya hati. Perasaan cuma satu Pak. Kenapa? Kita laki-laki kalau udah cinta kepada satu laki-laki nggak akan pindah ke lain hati Pak. Kalau perempuan, perempuan Allah kasih perasaan 99, kemana aja cintanya dibagi. Paling sering perempuan kan cintanya dibagi-bagi. Cinta anak, cinta harta, cinta suami, cinta kedudukan,
Semua. Kalau nggak percaya, bapak bawa ke pasar, bawa perasaan, belanja apa aja pakai perasaan. Gak bakal orang nggak punya duit megang ini, ini bahannya bagus deh, tapi perasaan di situ juga ada tuh. Jalan lagi ke toko sebelah, mereka, perasaan bahannya bagusan itu, tapi murahan ini. Situ juga ada tuh perasaan tuh. Jalan lagi ke situ. Dari toko satu sampai akhir semua dimasukin. Pulang nggak beli apa-apa. Pakai perasaan. Betul nggak? Betul. Coba laki-laki jalan ke pasar. Apa yang kita mau beli, begitu kita beli, ketemu di pasar, selesai pulang. Tuh laki-laki, betul nggak? Karena akalnya 99. Mau ngapain buang-buang umur? Keliling pasar. Beda sama perempuan. Makanya Imam Ghazali mengatakan perempuan itu ibarat cermin perasaannya. Tahu cermin? Cermin kalau setiap hari dielap bagus apa enggak? Kena batu? Pecah nggak? Hancur? Bisa sempurna? Pasti ada. Makanya kita laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan ayomin, jagain. Kenapa? Perempuan, istri, kalau kita nyakitin hatinya, insya Allah Pak, kita pasti dimaafin sama istri. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Betul? Survei membuktikan. Kenapa perempuan perasaannya ibarat cermin? Karena yang paling doyan sama kaca. Perempuan. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah nengok mobil. Perempuan ngacak. Di motor ada spionnya nggak? Ada. Fungsinya buat apa? Ini bapak polisi tahu, ditilang semua lu. Spion itu ikhtiarnya kita di jalan. Kalau lagi naik motor, spion itu madepnya ke belakang, buat kelihat ke belakang. Kalau ke kanan, nengok dulu, lihat tuh spionnya. Jadi ibu nggak nyelakain orang. Kalau mau ke kiri, nengok juga biar ibu nggak celaka. Makanya perempuan itu coba lihat kalau lagi naik motor, itu spion pada modelnya doa. Benar Pak Lurah? Jujur, kita mah begitu emang modelnya. Kemarin, saya baru kemarin kejadian nih Pak Lurah. Kita lagi jalan enak, kosong jalanan. Tiba-tiba saya lagi baca kitab dari handphone. Kaget saya. Kenapa emang? Perempuan berhenti di tengah-tengah. Malam lagi. Kenapa? Mau nyebrang takut. Tapi bannya udah ngelewatin tengah Pak. Ini model begini apa modelnya? Yaitu perempuan. Pantesan Nabi bilang di Sahih Imam Bukhari, wahai para laki-laki, jangan sekali-kali kalian berjalan di belakang wanita. Saya baru ngeh Pak, saya baru ngeh sekarang. Setannya banyak. Bapak nggak percaya, Bapak lihat di jalan, perempuan kalau udah bawa motor, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, tuh perempuan. Betul kan? Betul. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu paling nggak mau ngelihat spion ke belakang? Mau tahu? Bapak mau tahu Pak? Karena perempuan itu nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya Pak. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tugas kita Pak, bawa keluarga kita, bawa anak kita, istri kita, keluarga, ibu, bapak, bawa mereka masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita pulang dari tempat ini, Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah berikan keluasan di dalam segala hal bentuk apapun. Yang hati sempit Allah melapangkan hatinya, yang rezeki kurang Allah tambahkan rezekinya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum diberikan keturunan Allah berikan keturunan yang saleh-salehah, yang udah dapat keturunan semoga menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Dan khususnya untuk sahibul hajat, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahkan hidupnya, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Allah kabulkan hajat dunia maupun akhirat. Dan kita minta kepada Allah untuk Bapak Lurah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan
ketabahan, Allah berikan tambah lagi ke dalam kesabaran untuk membimbing kita membawa satu kampung sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau apa enggak?